Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jubandri, Stambuk 4211937. Baiklah, saya di sini akan mencoba membuat video tentang bagian-bagian otot. Baiklah, adapun yang pertama itu otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan rambut setelah mendapat rangsangan. Baiklah, langsung saja kita ke bagian-bagian otot. Adapun bagian otot itu yang pertama, otot sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Dan bagian otot yang kedua itu sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana myofibril dan myofibril berbeda. Yang bagian otot ketiga itu yaitu filamen, tersusun atas dua macam dasar, yaitu filamen aktin dan filamen mesion. Filamen aktin tipis dan filamen mesion tebal. Adapun bagian otot yang keempat itu yaitu myofibril, merupakan serat-serat pada otot. Yang kelima, bagian-bagian otot kelima yaitu myofilamen adalah benang-benang filamen halus yang berasal dari myofibril. Myofilamen ini terbagi atas dua macam. Yang pertama itu myofilamen homogen, terdapat pada otot polos. Yang kedua itu myofilamen heterogen, terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan pada otot rangka atau lurik. Yang kedua itu jenis-jenis otot. Adapun jenis-jenis otot itu yang pertama otot lurik atau otot rangka. Otot lurik ini disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Pada otot lurik, fibrilnya mempunyai jalur-jalur melintang gelap aunistrop dan terang instrop yang tersusun berselang-selang. Yang kedua itu jenis otot yang kedua itu yaitu otot polos. Otot polos disebut juga otot tak sadar atau otot alat dalam otot virasel. Otot polos tersusun dari sel-sel berbentuk kumparan halus. Otot yang ketiga itu yaitu otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, hanya saja serabut-serabutnya bercabang-cabang dan saling beranyaman serta dibersarafi oleh saraf otonom. Yang ketiga, cara kerja otot. Adapun cara kerja otot itu yang pertama atau A, antagonis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Yang B, sinergis juga adalah otot-otot yang berkontraksi menimbulkan gerak searah. Contohnya itu pronator teres dan pronator quadratus. Otot yang menyebabkan telapak tangan atau menekuk. Yang keempat yaitu kontraksi dan relaksi otot. Tahap-tahap kontraksi dan relaksi otot. Yang pertama itu sinyal listrik masuk ke dalam sel saraf yang menyebabkan sel saraf mengeluarkan sinyal kimia di celah antara sel saraf dan sel otot. Yang kedua, kontraksinya itu sinyal kimia memasuki sel otot dan diberikan langsung dengan protein S-prot yang ada di membran plasma sel otot dan menimbulkan potensi aksi sel otot.
Yang ketiga itu potensi aksi. Yang ketiga potensi aksi yang terjadi ini menyebar ke seluruh bagian sel otot dan masuk ke sel melalui tubul. Yang keempat itu kontraksi potensial. Aksi membuka gerbang bagian tempat penyimpanan kalsium sarkoplasmik retikulum. Yang kelima itu ion Ca2+ bergerak ke sitoplasma sel otot sarkoplasma, tempat di mana aktin dan mision berada. Yang keenam itu ion kalsium berkaitan pada molekul tropomision yang terletak di daerah lengkungan filamen aktin. Yang ketujuh itu saat berikatan dengan ion kalsium, troponin mengubah bentuk dan menggeser tropomision keluar dari lengkungan aktin, memperlihatkan ikatan aktin mision. Kedelapan itu mision berinteraksi dengan aktin melalui pemutaran cross-Schwick dan kemudian otot berkontraksi menghasilkan tenaga dan memendek. Yang 9 itu setelah potensi aksi lewat gerbang Ca2+ menutup kembali Ca2+ yang ada di retikulum sarkoplasma, akhirnya dilepaskan dari plasma. Yang ke-10 itu yaitu kontraksi. Saat itu juga tropus kehilangan kontraksi. Yang ke-11 itu tropium kembali ke posisi semula dan tropomision kembali melilit ikatan aktin mision. Yang ke-12 itu karena tidak terbentuknya sites di mana terjadinya ikatan aktin mision, maka tidak ada cross breakdown. Yang kelima yaitu kelainan pada otot. Adapun kelainan otot itu merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau karena kehilangan kemampuan berkontraksi. Misalnya lumpuh, distorsi otot. Penyakit ini diperkirakan merupakan penyakit genetis dan bersifat kronis pada otot anak-anak. Hipertrofi otot merupakan kelainan otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan lebih kuat karena sering digunakan, misalnya pada binaragawan. Hemia abdominal. Kelainan ini terjadi apabila dinding otot abdominal sobek dan menyebabkan usus melorot masuk ke rongga perut. Kelelahan otot karena kontraksi secara terus-menerus menyebabkan kram atau kejang. Tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang karena bakteri tetanus. Oke, baiklah, itulah tadi video saya tentang bagian-bagian otot atau jenis-jenis otot. Saya Jubandri, Stambuka 421 1937. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.